أن محمد رسول الله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين أرسله له رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Thayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para muqallidin, orang-orang yang bertakbir kepada para imam. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para kuffar, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Ada perbedaan antara mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat itu dia sebelum mengerjakan sholat, dia melakukan sebagaimana yang disyaratkan di dalam kitab ini, seperti suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya sudah berwudu kalau dia hadas kecil, dan sudah mandi kalau dia berhadas besar. Kemudian dia mengerjakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dikerjakan, semuanya dikerjakan sampai salam. Cuma di dalam sholatnya itu Allah tidak hadir, itu mengerjakan sholat. Sedangkan orang yang mendirikan sholat adalah sama dengan orang yang mengerjakan sholat. Hanya saja orang yang mendirikan sholat itu kehadiran Allah di dalam sholat itu lebih besar daripada orang yang mengerjakan sholat. Kehadiran Allah.
Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita supaya sholat kita itu bisa khusyuk atau kehadiran Allah di dalam sholat kita itu lebih besar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui arti daripada sholat menurut bahasa. Yang kedua, kita harus mengetahui arti daripada sholat menurut istilah ilmu agama. Yang ketiga, kita harus mengetahui tujuan daripada ibadah sholat. Yang keempat, kita harus mengetahui bagaimana cara sholat yang baik dan benar yang mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Nah, kita akan berbicara secara global, secara keseluruhan, tidak berbicara secara rinci. Kita akan bicara secara global, poin-poinnya saja. Yang pertama, sholat menurut ilmu bahasa. As-sholatu lughatan, sholat menurut ilmu bahasa, hiya ad-du'a, adalah berdoa. Berarti kita sholat itu kita sedang berdoa. Apabila kita mengetahui bahwasanya kita sholat itu kita sedang berdoa, maka kita akan serius sebagaimana orang-orang yang berdoa yang lain yang serius. Nah, ada orang yang berdoa itu Hawaii itu tidak konsen, berdoa aja. Atau dia mengaminkan orang yang berdoa, tidak konsen. Umpamanya kita mengaku ada kesamaan. Contoh, amin, itu kan tidak konsen saya. Beda dengan konsen. Orang yang konsen, orang yang khusyuk ketika berdoa. Begitu juga ketika mendirikan sholat, kalau dia paham bahwasanya dia sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, maka dia akan melakukan hal-hal sebagaimana orang yang bermunajat kepada Allah. Serius dia, tidak santai, paham. Karena memang dari awal sampai akhir sholat itu isinya doa. As-sholatu hiya ad-du'a. Kita sholat, kita sedang berdoa. Ini sudah pada pertemuan yang terakhir, kita mengulang sedikit saja. Yang kedua, kita harus mengetahui sholat menurut istilah ilmu agama. As-sholatu istilah. As-sholatu istilah. Sholat menurut istilah ilmu agama. As-sholatu istilah hiya aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitasbih bisyara'ina makhsusatin. Sholat menurut istilah ilmu agama adalah aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan pekerjaan-pekerjaan. Jadi orang yang sholat itu mengucapkan kata-kata dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, perkataan-perkataan itu ada yang rukun, ada yang sunat, ada yang diharamkan. Yang rukun, perkataan yang rukun itu wajib dilafazkan, wajib diucapkan minimal telinga kita sendiri yang mendengar. Itu telinga kita sendiri yang mendengar. Kalau pakai itu ada kedengaran. Allah. Ini yang pertama, Allahu Akbar. Dan mengucapkannya juga harus fasih. Tidak boleh ditambah hurufnya, tidak boleh dikurangi hurufnya, tidak boleh diganti hurufnya. Kalau ditambah itu bagaimana? Allahu Akbar. Atau bertambah tasbih, bertambah alif. Allahu Akbar. Harusnya Allah Akbar. Karena wakaf tadi Allah. Kalau Allahu Akbar ada bagian. Jangan ditambah ya. Allahu Akbar tambah. Jangan diganti. Saking hendak pasifnya Allah. Jadi
alif jadi ain. Allah Akbar umpamanya. Atau jangan dikolkolahkan. Allahu Akbar kolkolah jadinya. Atau jangan ditambahi Allahu Akbar. Nah, jangan tambah waw. Ini ada lagu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bertambah waw. Allah. Nah, bertasdid Allah. Allahu bertasdid itu. Atau anjam Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai waw berarti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hurufnya harus fasih. Minimal yang kita sendiri mendengar Allah Akbar. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah harus fasih juga, harus belajar juga. Kalau ulun kada fasih terang aja dengan demikian siap yang perbaiki. Umpamanya ulun sehat sudah, kawal sudah, umpamanya didaulat, dilantik jadi imam juga. Kalau ada di antara pian yang hadir qori atau guru ngaji atau paham ilmu tentang bacaan Al-Quran, salah pun baca, pian wajib menanggung dan ulun siap untuk kita ikut. Dan sudah banyak yang menanggung ulun. Dan ulun ikhlas, ridho dan berterima kasih dan tidak meragu. Kan itu yang boleh kita meragu. Ada mau lagi dari imam jadi. Nah, ini ada yang meragu. Siap itu berterima kasih. Kita ada yang menanggung itu berterima kasih diperbaiki kan. Cuma yang memperbaikan harus guru ngaji, harus yang jadi masalah bukan guru ngaji, bukan sarjana Quran, bukan ahli tajwid. Kalau memperbaiki bacaan Quran tambah jauh nanti kan, tambah salah nanti. Fatihah kalau bacaan ulun salah yang takut harus benar. Bagaimana jika seandainya orang itu bacaannya memang seperti itu salah? Ada ulama yang mengatakan maklum, ada ulama yang mengatakan tidak bisa. Nah, itu silakan beda pendapat. Kita mana seperti di Jawa itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan itu urut jadi makmum di belakang, urut maklum aja. Saya maklum aja. Karena sholat di belakang imam sepuh di Jawa, kebetulan menantunya itu teman saya, kebetulan S3 alumni Mesir. Bayangkan S3 alumni Mesir, hafal Quran, bacaannya fasih. Pas bertandang ke rumah beliau tinggal di rumah mertua. Nah, di rumah mertua itu setiap hari mulai sebelum zuhur sudah disediakan makan prasmanan karena banyak tamu yang datang. Saya tanya sebelum maghrib makan dulu baru setelah maghrib. Saya kira teman saya jadi imam. Sekalinya mertuanya jadi imam, kita dibacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Fatihah, itu kan sama seperti itu. Saya tanya teman-teman saya, kenapa nggak sampai yang jadi imam? Udah bisa, nggak boleh. Harus beliau jadi imam, karena beliau tokoh masyarakat, tempat masyarakat mengadu. Semuanya apa kata beliau A, semua sekampungan itu sepakat A. Beliau kiai di sini, nama bacaannya seperti itu. Dan bisa kata teman saya harus manut di belakang. Apakah sampai muwarafah? Enggak, kata teman saya. Saya tak muwarafah juga. Waktu itu ikut saja. Nah, kalau hadrat mau, kok itu jadi web. Gola Rasulullah SAW. Gola Ta'ala Al-Quran. Siratul Mustaqim gitu nanti. Dia membacanya kok jadi aneh. Atau pelajaran saya itu pendapat makhluk. Istagil biazawad, istagil. Jadi akhir kalau yang di Banjar itu, kalau pernah kopi mendengar ceramahnya Ustaz Ilham Humaidi itu yang kok jadi lem muda masih jamaah di penuh itu. Tiap majelis, tiap masjid, tiap pengajian di rumah,
pengajiannya. Itu kalau baca kok jadi agen. Karena beliau alumni Hadramaut, rasa-rasanya pas Samarinda itu pernah sekali pas ada acara puncaknya itu diundang karena Haji Auli yang mengundang baca doa haul. Muda, pemahamannya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Nah tuh baca koknya jadi agen karena kelamaan di Hadramaut. Muridnya Habib Umar Al-Hafid, luar biasa lagi. Termasuk menyebut ra dengan roh. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang ra itu ya, dan bisa dirubah. Saya ikut pendapat maklum makhluk. Walaupun ada ulama, ada ustaz yang mengatakan tidak bisa, harus diperbaiki. Nah perbaiki tugasnya. Yang mengatakan harus diperbaiki, maka diperbaiki. Masing-masing kita belajar. Mungkin kalau standar bacaan saya terus belajar setiap hari bagaimana cara supaya membaca surah Al-Fatihah itu baik dan benar, berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sering kembali ke yang salah, wajar karena sudah permanen, sudah banyak yang perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau ada yang salah koreksi aja. Cuma bacaan saya itu kan kembali yang salah bisa. Karena sudah beberapa orang mengoreksi dan saya sudah latihan, dan ketika membaca kembali yang salah itu wajar aja karena permanen kita. Yang salah ya sama yang Bismillahirrahmanirrahim diperbaiki, nanti kembali lagi yang salah. Cuma saya di pesantren itu punya kiai orang Jawa. Kata beliau, saya mau belajar ke Mesir. Sementara santri-santri beliau ke Mesir itu ngambil S1, S2, S3. Beliau bilang, saya mau ngambil bacaan Fatihah saja. Jadi di sana belajar 6 bulan, hanya belajar Fatihah saja. Dan balik ke pesantren, bacaannya bagus. Dengan seks di sana, khusus memperbaiki Fatihah selama 6 bulan. Kemudian kiai masih hidup, kiai yang tadi sudah meninggal, yang 6 bulan di Mesir, yang muridnya Imam Mashar Hanafiyah BA. Ketika Pak Imam Mashar masih di pesantren, kata Pak Kiai berdiri pondok, Mas Umar, ajari Hasan kecil, ajari Hasan bacaan Quran, lalu diajari baca umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu itu ngajarnya Bismillahirrahmanirrahim, itu salah kata beliau, ini yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia manggil kau waktu itu masih karena Imam Mashar muda masih kan. Guru saya itu bacanya Al-Haq, itu salah, ini betul. Sampai sekarang Pak Syekh itu beliau sendiri yang ngomong di rumah kediaman dinas kediaman wali kota. Ketika beliau datang ke Samarinda, kita pinjam aulanya wali kota. Dan saya kebetulan jemput Pak Imam Mashar, datang ke sana, beliau ceramah, Pak Hasan, Pak Kiai ceramah, kata beliau yang ngajari saya baca Quran, Pak Mashar, Pak Kiai Mashar, kata beliau. Nah itu masih sampai sekarang masih dia baca itu. Kemudian ngambil jurusan hadis itu beliau, dan bacaan Qurannya masih belajar Quran.
Jadi yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Kalau sholat sendirian minimal telinga sendiri yang mendengar. Kalau jadi makmum ulama beda pendapat. Nah, yang paling enak itu jadi makmum. Karena ulama beda pendapat, ada yang mengatakan harus baca Al-Fatihah. Yang kedua, ketika imam bernyaring bacaannya makmum wajib berdiam. Kalau imam tidak terdengar bacaannya makmum wajib baca Fatihah, itu imam Nawawi. Kalau yang harus baca Fatihah itu Imam Asy-Syafi'i makmum. Kalau yang makmum berdiam saja ikut gerakan imam dari awal sampai akhir, itu Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama Madinah. Kebanyakan ulama Madinah. Jadi makmum itu Allah Akbar. Lalu ikut gerakan imam, tidak baca Fatihah. Dari awal sampai akhir ikut gerakan imam sampai salam sah jamaahnya. Kelihatannya saya contoh ikut yang jadi dulu saya ikut pendapat Imam Nawawi. Ternyata sering lupa juga, saya sering berdiam juga ketika sholat zuhur, asar dari makmum sering juga saya berdiam. Kelihatannya kebanyakan ikut Imam Ahmad bin Hanbal ahlu Madinah, kebanyakan ulama Madinah. Silahkan beda pendapat. Kemudian yang ketiga membaca tasyahud akhir ketika duduk tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagian ketiga, tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir. Kalau tasawuf awal sunat aba'ad. Yang keempat, salawat atas Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pakai sirinya boleh lah, nggak boleh juga. Saya termasuk yang tidak menyalahkan orang yang baca salawat ketika tasawuf akhir tidak pakai sayyidina. Saya tidak menyalahkan. Saya yang tidak pakai sayyidina. Nah, silahkan beda pendapat. Kemudian yang terakhir, salam yang pertama. Ada dua cara salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang satu tidak pakai alif lam, yang satu pakai alif lam. Dan dua-duanya benar. Walaupun ada ustaz, ada tuan guru, ada ulama yang menyalahkan. Yang betul itu pakai alif lam kata beliau. Yang lain lagi yang betul itu tidak pakai alif lam. Nah, saya ikut dua-duanya betul. Yang pakai alif lam betul, yang tidak pakai alif lam betul. Kalau yang tidak pakai alif lam umum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang pakai alif lam khusus Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang lengkap, itu biasanya pakai sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salatnya itu untuk sholat jenazah. Bolehlah kita sholat fardu, sholat mengucapkan lengkap, boleh juga. Cuma kalau biar sholat fardu jadi imam, aneh aja gitu, cuma boleh. Kan innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Cuma mungkin jamaah merasa aneh aja karena di Samarinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khusus bagi untuk sholat jenazah. Sedangkan yang sholat fardu, sholat sunat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang rukun 5, takbiratul ihram, membaca surah Fatihah, membaca tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir, selawat atas Nabi, salam yang pertama. Selain yang disebutkan ini hukumnya sunnah. Selain yang disebutkan ini hukumnya sunnah. Ada sunat hayat, ada sunat abad. Yang sunat hayat membaca doa istiftah.
atau doa iftitah Allah Akbar kabira dan seterusnya, atau langsung Allah Akbar wajjahtu boleh juga, atau Allah Akbar inni wajjahtu boleh juga, karena sunat hayat, atau Allah Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'asta dan seterusnya, boleh juga. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi doa istiftah, kemudian ta'awud sunat hayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sunat hayat. Kemudian amin setelah walad dolin. Amin itu sunat hayat. Kemudian membaca beberapa ayat. Menurut pendapat Imam Syafi'i 3 ayat. Ada imam yang lain 1 ayat juga bisa. Nah, itu sunat hayat. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama rukun takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika rukun sunnah. Bagi makmum sunnah sholat sendirian. Allahu Akbar namanya itu takbir intiqal. Semuanya takbir intiqal. Semuanya takbir intiqal. Kalau imam wajib, bukan rukun tapi wajib mengucapkan takbir intiqal. Saya pernah sholat di Masjid Raya asar, samping saya guru utik samping saya. Rupanya saya di pojok sebelah kiri dengan guru utik. Kenapa agak lama nih? Ternyata imam rawatibnya tidak ada. Waktu itu imam rawatibnya itu pertama saya menyebut nama Pak Haji Tarmidi yang di rumahnya di Jalan Abdul Muttalib Qatar atau situ daerah situ. Sini berjualan di pasar pagi, tapi jadi imam rawatib. Nah, imam rawatibnya tidak datang, imam cadangannya tidak datang, kebetulan ada yang berjubah, bobolan, ditunjuk kurang lain kan. Maju, tahu biasanya. Semua komunitas pada suruh kita sholat. Allah Akbar. Setelah itu kita kedengaran sembahyang asar. Yang rukuknya tidak kedengaran, saya kok lama sekali berdirinya. Rukuk saya dikuruti, rukuk juga saya. Guru yang tidak juga. Jadi memang benar sudah sana. Akhirnya saya ambil keputusan sholat sendirian. Sendirian saya tak selesai. Habis selesai sholat, salaman keliling. Keliling kan ada kedengaran juga. Salaman keliling, saya tanya guru, gimana itu? Kata beliau, saya tidak berani menilai karena itu tadi yang jadi imam mantapnya lebih tinggi dari saya. Karena ketahuan guru namanya guru. Kebetulan bolanya besar juga kan, tidak berani. Jadi kita beradab dengan orang yang lebih tinggi makamnya. Jangan mudah-mudah menilai. Pernah orang bertanya ke saya, guru pendapat dia tentang Profesor Dr. Qureshi bagaimana? Tidak berani saya, beliau profesor. Kita dinilai bukan menilai profesor. Nah, tapi silahkan yang profesor juga yang menilai. Karena dulu saya ditanya juga tentang Profesor Dr. Kiai Haji Gurkholis Majid atau yang dikenal dengan Cak Nur. Karena rasa beliau yang beredar di masyarakat meresahkan masyarakat seperti mengganti salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu pernah beliau heboh gitu. Ketika datang ke pesantren kami, Pak Kiai nanya, piye terus sampai kantor, kata Pak Kiai, bagaimana sampai di kantor bikin heboh masyarakat? Saya itu pengen membangunkan umat Islam yang sedang tidur, ternyata mereka bangun semuanya. Walaupun sebagian masyarakat Muslim ketika beliau meninggal ada yang mengatakan kafir. Saya tidak berani mengatakan kafir karena beliau itu guru saya, makamnya lebih tinggi dari saya. Tak berani kita menilai perguruan. Terserah guru, tanggung jawab masing-masing. Jadi murid jangan menilai perguruan, jangan menilai. Termasuk Profesor Dr. Qureshi.
Saya penggemar beliau, mengikuti ceramah beliau, bahkan sebagian pemikiran saya dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Jadi ketika ditanya bagaimana pendapat sampean, tidak berani kita. Yang heboh itu kan Profesor Dr. Koresia tentang jilbab gitu kan. Tapi saya tidak berani menilai anak beliau satu dan juga siap sudah pakai jilbab. Luar biasa itu. Ahli ilmu namanya. Profesor Dr. Kiai Haji Amin Rais menamakan beliau itu ahli ilmu. Nah, kalau beliau dapat gelar ahli ilmu, saya kan bukan ahli ilmu. Jauh antara langit dengan bumi, jauh. Jadi tidak berani menilai. Tapi silakan yang masyarakat menilai berdasarkan pendapat profesor silakan beda pendapat tentang penilaian tersebut. Nah, berbeda wajar. Silakan berbeda pendapat. Jadi yang selanjutnya Allahu Akbar itu hukumnya sunat ketika akan rukuk. Allahu Akbar. Membaca tasbih sunatnya sunat hayat. Tasbih pada saat rukuk, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, silakan. Sami Allahu liman hamidah, sunat. Salat sendirian sunat. Kalau jadi imam wajib. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, sunat lagi. Allahu Akbar. Takbir intikal namanya sunat. Takbir perpindahan sunat. Kalau salat sendirian wajib, kalau jadi imam. Subhana rabbiyal a'la sunat ketika sujud, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian Allahu Akbar duduk, sunat lagi. Allahu Akbar itu sunat lagi. Kemudian membaca doa duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wa jumhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nanti kalau bisa serius Pak, kalau bisa serius Bu, jangan hawa itu kan. Serius, Rabbil firli warhamni wa jumhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini doa yang sangat dahsyat. Di situ ada 8 permintaan. Jangan hawa ini kan. Serius itu sobat. Allahu Akbar, sujud yang kedua sunat. Allahu Akbarnya sunat. Tasbihnya sunat, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sunat. Bangkit dari sujud Allahu Akbar sunat juga. Takbir intikal, apakah duduk tahiyat awal, apakah berdiri. Kalau duduk tahiyat awalnya itu membaca tasahud awalnya sunat, duduknya sunatnya sunat abahan. Membaca tasahud awalnya sunat abahan. Membaca salawat pada tasawuf awal sunat abahan. Sunat abahan itu yang apabila ketinggalan, bahasanya Imam Asy-Syafi'i, yujbaru bisujudi sahwi, dipaksa sujud sahwi. Itu sunat abahan. Jadi kalau ketinggalan duduk tahiyat awal kita sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau sudah berdiri sempurna, lanjutkan. Berdiri semua, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati tasawuf akhwat, teruskan saja. Itu peraturan fikih. Kalau sholat sendirian, kalau jadi imam otomatis yang di belakang bersuara Subhanallah. Subhanallah. Imam boleh duduk, boleh lanjut. Kalau imam duduk, sama-sama kamu. Kalau imam lanjut, terserah kamu. Makmum yang pengen ikut berdiri, makmum yang tidak ikut tetap duduk. Kalau saya yakin duduk tahiyat awal pada saat itu, saya tidak ikut imam. Kalau saya yakin imam berdiri, saya duduk tahiyat awal. Sholat sendirian mufaraqah. Yang jadi masalah saya lupa juga gitu. Masa ikut imam banyak, berdiri langsung. Kalau saya bisa juga, saya lupa ikut ini manusia ya. Bisa juga, iya. Tidak harus ingat terus. Makanya yang di belakang imam itu hati-hati ya. Kalau masih salah ikut imam tidak apa-apa, imamnya masih istiqomah. Yang jadi masalah imamnya keluar, masalah itu.
Umpamanya saya kalau jadi imam, Allahu Akbar, Subhanallah, cuma salah di mana? Kan tak mungkin makmum itu Subhanallah duduk ayat awal, tak mungkin. Subhanallah, salahnya di mana? Subhanallah, Subhanallah, 3 kali keluar. Yang membakar imam, kalau bukan saya keluar. Pernah kejadian, saya malam Rabu itu dulu, malam Rabu dulu, isinya di Masjid Jami Al-Khair dulu sebelum corona. Ujar Masjid Al-Khair, guru kita malam Rabu depan libur guru, kami mau minta, oh ini siap libur. Isuk saya telepon di perumahan perbankan Bank Al-Arah. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Malam Rabu depan kan kosong kan, makin bisa guru kosong ya guru. Nah ke rumah guru lah. Biasa guru lah. Maghrib berjamaah, ceramah, bisa makanan guru. Nah siap jalan mereka. Oh ya, bayang maghrib. Jamaahnya dimasak bapak-bapak. Mungkin rumahnya kayak gini lah. Keluarganya seperti ini. Jadi dimasak, ibu-ibu dimasak di belakang. Bayang duduk kayak akhir sudah. Innaka hamidum majid. Asal subhanallah. Tapi tidak merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berbalik saja. Yang subhanallah, oh kai-kai. Memang itu guru lain biasanya salah ditakut kerja maunya guru lain. Oke aman, tenang biar aman. Salahnya di mana? Kurang serangkat tuh. Oh ya, tenang ya Pak. Kalau takut itu udah kelima. Haji, kita sembahyang 3 rakaat apa kurang? Pas ke sini. Nah, sebelahnya kita sembahyang maghrib 3 rakaat apa kurang? Pas ke sini. Nah, biar serangkatnya di mana? Karena lu merasa pas. Saksi 2 cukup sudah. Biasanya ditakut ada orang kurang serangkat. Kalau yang lain berdiam aja. Tanya berdua selesai sudah. Lalu buwirin, ceramah, Isa, makanan. 3 bulan kemudian, ujar Masjid Jami Al-Khair atau Stomo, dulu Rabu malam Rabu depan libur lain. Kita Islamikan, oh ini aman, siap belum libur. Ternyata besoknya telepon lagi oleh perumahan tadi. Malam Rabu depan kan kosong. Biasa kalau di rumah maghrib ceramah Isya makanan sudah. Oh ya siap datang ke sana. Sama dimasak itu dia orangnya keluarga sini. Masak di belakang. Bahyang maghrib duduk ayat akhir. Innaka hamidum majid. Hanya subhanallah juga tak langsung ada yang salah. Subhanallah. Membalik assalamualaikum warahmatullahi. Selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang kemarin juga kainnya. Dia itu kurang serangkat. Dia tenang. Pokoknya dia tenang aja. Pak Haji, kita sembahyang maghrib 3 rakaat apa kurang? Sudah tahu dulu jangan. Bayangkan dia. Sebelahnya pas kita 3 rakaat kurang. Sama pada tahun dulu aja. Lalu balik langsung Allahu Akbar menambah rakaat. Yang lain apa? Yang lain itu menambah rakaat. Sudah ngobrol tapi sudah salah. Kurang menambah rakaat. Ceramah perlu terangkan tentang tata cara sujud sahwi. Kalau diberikan kesempatan sampai ke sujud sahwi, terus sholatnya secara global aja. Saya terangkan tentang tata cara sujud sahwi. Jadi sunat amaan bacaan sunat amaan bacaan tasawuf awal, salawat pada tasawuf awal. Berikutnya kunut subuh bagi yang berkunut, bagi yang tidak berkunut bukan sunat amaan. Kalau ketinggalan sunat sujud sahwi.
sunat sujud sahwi. Kalau menurut sunnah itu kalau sudah ketinggalan kita tidak bisa balik. Imamnya Allah nggak bisa balik, kalau sudah turun separuh nggak bisa balik. Apalagi kakinya asam urat, kolesterol, rematik, encok, pegel-pegel tidak bisa balik gitu. Tapi kalau masih muda mungkin bisa Allah kembali ke atasnya bisa itu. Kalau yang sudah rematik tidak bisa balik gitu. Nah, kemudian membaca selawat Ibrahimiyah, sunat abad Ibrahimiyah itu. Sunat abad. Jadi kalau sunat abad, sunat hayat, selawat Ibrahimiyah. Kalau sunat abad itu duduk tasahud awal, membaca tasahud awal, membaca selawat ketika duduk tahiyat awal, membaca selawat Ibrahimiyah ketika duduk tahiyat akhir setelah membaca selawat atas Nabi. Kemudian yang terakhir salam yang kedua itu sunat hayat. Selawat Ibrahimiyah sunat hayat. Setelah innaka hamidum majid baca doa lagi, itu sunat hayat. Yang apabila ketinggalan tidak usah sujud sahwi, tidak usah diulang, aman. Salam yang kedua sunat hayat. Sunat hayat itu kalau ketinggalan tidak diusulkan sujud sahwi. Nah dulu saya salam kedua itu jadi imam dan orang diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu di Masjid Jami Al-Khalil itu tahun berapa itu awas lah. Tahun 2000, tahun 2011 anu keluar minta tolong bisa lagi, minta tolong apa lah gitu kan. Karena kan malam Rabu akan datang kan pengajian berulang, dia jadi imam, insya Allah jalurnya bisalah salam yang kedua itu yang ngaringankan misalnya. Kenapa kerap jalurnya? Bila dia kadang mengucapkan salam yang kedua itu kami mengucapkan kadang kalau salam keluar. Oh, nah sejak itu 2011 sejak itu menyaring salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sejak itu menyaring. Sejak ada yang menantu, ternyata betul guru bakal ceramahnya begitu luar. Tidak boleh salam makmum sampai imamnya salam yang kedua selesai. Oh, menyaring habis itu. Dulu kan kata menyaring karena belum anggap sunnah. Ternyata ada beberapa pendapat ulama yang apabila jadi makmum, imamnya belum mengucapkan salam yang kedua, makmum tidak boleh salam. Jadi mencapai beberapa hari yang lalu salam yang kami keluar ya mau pada makmum. Cuma dianggap batal jamaahnya. Oh, itu kan aman, ya siap. Nah, sejak itu tidak pernah lagi tidak menyaring salam yang kedua. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Dalam batal wudhu itu guru kan ada yang kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ada yang batal, ada yang tidak batal. Terus ada yang batal kalau ada nafsu misalnya kan. Itu ada apa? Apakah pas wudhunya, rukun wudhunya ada perbedaan atau tidak guru? Terus ketika misalnya katakanlah yang sedang umroh atau sedang haji merubah yang biasanya keyakinannya batal wudhu kalau bersentuhan laki-laki perempuan, terus ketika itu meyakinkan bahwa ini tidak batal, itu bagaimana proses untuk meyakinkan dirinya itu guru? Itu aja. Iya, terima kasih. Yang pertama, habis selesai saya akad nikah kan serumah dengan diri aja turun pada ini aku dengan nikah kiranya aku habis wudhu kada batal. Saya salaman dengan mereka turun bersalaman. Saya salaman dengan nama Tuhan turun kada batal. Bersalaman dengan acilikan turun kada batal. Turun pada ini itu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau bersentuhan itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.
Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena berbeda menafsirkan ayat Al-Quran Allah masluh bisa. Imam Malik menafsirkan Allah masluh bisa itu berhubungan intim suami istri. Bila berhubungan intim, batal banyak. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan bersentuhan. Kalau bersentuhan, batal. Nah ternyata Imam Syafi'i lebih hati-hati. Cuma saya tetap ikut pendapatnya Imam Malik dalam hal membatalkan wudu. Nah, mengikutinya jangan hanya itu aja. Mengikutinya pendapat Imam Malik melihat dengan syahwat batal. Pendapat Imam Malik. Jadi kalau yang belum ceramah, ternyata mata lu memandang ibu-ibu dalam hati lu bungas dua ibu-ibu ini. Nah itu rahmat. Yang jadi masalah, yang kedua mata lu ke situ terus. Nah, itu batal. Kalau sekalinya ada batal. Ya kan, bungas ibu ini dan cuma mata lu ke situ terus. Karena kalau mustahil itu dia itu urut batal, harus wudu. Kalau mata urut ke sana terus. Kalau mata kan hati itu kesana terus, berarti memandangnya dengan syahwat. Yang kedua, kalau yang pertama batal. Kalau pendapat Imam Syafi'i tidak batal, bersentuhan baru batal. Nah, saya ikut pendapat Imam Malik dalam hal ini, tapi silakan beda pendapat. Dalam hal zakat pun pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia bertanya, bolehlah seperti itu. Kalau ulun boleh. Kalau dia mungkin tidak boleh, karena ada ustaz yang mengatakan tidak boleh memindah iman. Harus Imam Syafi'i, tak boleh. Di rumah dia ada kitab Al-Quran, ada kitab Al-Quran dia perukunan berlain, perukunan kan kitab Imam Syafi'i. Perukunan itu kan. Tapi silahkan beda pendapat. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau sampai ke Mekah nanti ke Madinah kan? Pasangan ke sana berangkat. Kalau ulun kan mulai Samarinda sudah istiqomah, ada batal. Tapi kalau di Mekah sana melihat dusta aja, ulun kan tertarik lihat terus terang aja. Bila melihat bungas, padahalnya begini bakal bungas dua, tapi itu sekali rahmat. Yang jadi masalah itu nafsu itu sudah berbalik lagi. Oh, gimana ikan dalam balik? Oh, ikan dalam balik. Bismillah. Sama pas sepeda motor atau mobil, bungas dua. Yang jadi masalah pertama rahmat, yang kedua melihat kesepian, batal. Melihat kesepian, oke. Tapi kalau kesepian itu memang hendak belok, tidak apa-apa. Yang jadi masalah melihat bini-bini yang lewat tadi, melihat kesepian, atau melihat dari belakang, yang sebelah kanan berjalan, atau sebelah kiri berjalan, mulai belakang ada sebelah. Itu rahmat. Pasti ada biok, hitam kali. Nah itu, jadi pertanyaannya bagaimana nanti di Samarinda itu diajarkan pemindah imam, ngarannya taklidul imam. Ketika berada ke sana, karena susah dalam keadaan darurat, mereka membolehkan berpindah imam masih lagi. Yang kata pemindah imam ketika berada di sana, pas kemarin tanah air kembali sudah. Ada kemuduan yang di sana ketika tawaf, karena tawafnya bercampur di sana. Beda tawafnya bini laki-laki aman. Kayak di Madinah tuh kan. Di Madinah tuh jamaah bini kiri kanan, ujung laki-laki tengah aman. Karena di Masjidil Haram campur kiri kanan. Masuk tuh begitu aja laki-laki bini. Walaupun sudah ada bangun nisa, pintu untuk perempuan itu sudah ada, penjaganya perempuan juga, karena itu. Kadang-kadang enggak dengan lakinya, kadang-kadang terpisah, kita silakan. Ada istilah berpindah imam, ujar yang memberikan ceramah, kita berpindah imam aja, ikut imam di sana, Imam Malik di sana, ikut aja imam di sana, pada bapak, nah silakan. Langsung hati. Walaupun ada yang mengatakan diniatkan sengaja aku berwudu mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kalau lu ada sedalam itu, cukup kalau ada berpindah aja. Dan turun kekeh istiqomah, ada batal. Berboncengan dengan bini itu kan ke masjid raya, pakai sepeda motor, berboncengan dengan bini ulun, ada batal.
Cuma ingat, melihat perempuan siapa aja dengan syahwat batal. Tapi silahkan. Berbeda wudunya Imam Syafi'i. Nah, gitu kan? Kalau Imam Malik kan terbuka lagi ke telinga, terbuka lagi ke telinga. Ke belakang dulu, putar ke muka, ke telinga lagi. Itu wudunya Imam Malik, tata cara wudunya Imam Malik. Perlu mengikuti itu dalam hal wudu dan yang membatalkan wudu. Ada boleh wudunya ikut batalkan ikut Imam Malik, wudunya Imam Syafi'i. Mengikutinya satu saja, ada boleh kan sama segala dari. Tapi tata cara sholatnya untuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal untuk sekarang dulu kekeh pendapat Imam Malik. Ternyata sering kan kita baca juga Fatihah itu ketika sebagai jumhur. Allah Akbar. Sering kan kita baca Fatihah jadi makmum. Pada tahu biar berapa? Ya kan. Sering kan kita baca. Bolehlah kita ikut imam itu. Ikut boleh. Yang kita ikut itu Rasulullah melalui para imam tadi. Bahasa mudahnya banyak jalan menuju ke Roma, itu bahasa mudahnya. Jadi yang ikut Imam Malik silahkan, Imam Abu Hanifah silahkan, Imam Syafi'i silahkan, Imam Ahmad bin Hanbal silahkan. Yang terkenal 4 imam ini aja, yang terkenal, yang Imam Ja'far Siddiq, Imamnya Syiah, terkenal juga, cuma kurang terkenal. Yang terkenal yang 4 ini aja. Kami belajar 5 mazhab. Ya, yang kita kira-kira mendekati kebenaran pakai. Tapi silahkan berbeda pendapat. Yang penting yang ikut pendapat Imam Malik, jangan menyalahkan pendapat Imam Malik. Dalam hal apa saja. Yang ikut pendapat Imam Abu Hanifah benar, yang ikut pendapat Imam Syafi'i benar, yang ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal benar juga. Yang ikut kitab perukunan benar juga. Yang ikut perukunan itu benar juga. Karangan kayak yang Durasif perukunan itu. Atau yang ikut kunci ibadah Kiai Haji Zainul Abidin Abu juga. Atau tuntunan sholat lengkap Kiai Haji Ahmad Rifai Abu juga. Atau dia berguru dengan Guru Ja'far Nisabarinda tata cara sholat fardu Abu juga. Beliau referensinya itu kitab Anak Qaulidin. Nah, silahkan kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin 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 amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.